tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi sesuai dengan LPP saya yang kemarin saya buat. Langsung saja. Dimana di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fiksi, di mana fiksi adalah sesuatu yang berisi tentang yang tidak sesuai dengan realita atau kenyataan yang terjadi. Sedangkan non-fiksi, kebalikan dari fiksi, adalah suatu kenyataan atau realita yang berisikan sesuai dengan realita yang terjadi. Kemudian adapun isi dari buku fiksi, seperti isi buku fiksinya seperti novel, cerpen, dongeng, dan lain sebagainya. Sedangkan non-fiksi, buku dari isi non-fiksi adalah seperti makalah, skripsi, biografi, dan sebagainya. Adapun unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi terbagi beberapa bagian. Langsung saja di sini saya akan menyebutkan unsur-unsur fiksi. Yang pertama itu cover buku, yang kedua rincian subbab buku, kemudian judul subbab, kemudian tokoh dan penokohan, kemudian tema cerita, yang kemudian bahasa yang digunakan, yang terakhir adalah penyajian alur cerita. Kemudian sedangkan unsur dari non-fiksi ini seperti cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Dan kemudian adapun langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca. Yang pertama itu adalah jenis buku, di mana di sini jenis atau bentuk buku itu apakah roman, novel, biografi, atau yang lain. Selain itu, seorang presentator menyebutkan juga buku termasuk fiksi atau non-fiksi. Yang kedua adalah keaslian ide, di mana di sini buku ini apakah benar-benar merupakan karya asli dari pengarangnya atau merupakan ciplakan dari buku lain yang pernah terbit. Yang ketiga itu adalah bentuk, di mana di sini menjelaskan bagaimana mengenai buku atau format dari buku ini, apakah bentuknya kertas, illustrasi cover, atau jenis huruf yang dipakai, dan sebagainya. Kemudian ada isi dan bahasa, di mana di sini dijelaskan dilihat dari segi isi, presentator perlu memperhatikan unsur-unsur intistiknya, yaitu tentang tema, alur, perwatakan, sudut pandang, dan sebagainya. Adapun di sini yang kelima adalah simpulan. Akhirnya seorang penulis resensi harus dapat menyimpulkan apakah buku itu baik dan perlu dibaca baik. Adapun di sini sebuah resensi harus memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu data buku atau identitas buku, terbagi seperti judul buku, yang kedua penulis atau pengarangnya, yang ketiga nama penerbit, yang keempat cetakan dan tahun terbit, yang keempat tebal buku dan jumlah halaman. Adapun yang kedua di sini judul resensi terbagi, yang ketiga adalah ikhtiar isi buku, yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan buku, dan terakhir adalah kesimpulan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.